Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa saffiyuhu wa khaliluhu. Khairun nabiyyi arsalahu Allahu ila alimi kullihi basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala anugerah yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Untuk kemudian kita syukuri dan kita gunakan di jalan kebaikan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya bertakwalah kepada Allah, yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum Hari Pendidikan Nasional dan kemarin Hari Buruh Internasional, kami ambil sebuah judul khutbah, yakni tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan dan nafkah kepada anaknya. Dalam Al-Quran, anak-anak disebut sebagai perhiasan kehidupan dunia, baik dan indah sifatnya serta bermanfaat bagi manusia. Mereka juga menjadi kebanggaan terutama bagi kedua orang tua. Sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi pahalanya
adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Begitulah secara ideal seorang anak akan memiliki kedudukan yang istimewa di hati orang tuanya, sehingga ia akan dipenuhi hak-haknya. Secara kebutuhan fisik, ia akan dipenuhi sandang dan pangannya, diberikan makanan dan minuman yang bergizi yang mendukung tumbuh kembangnya anak. Kemudian mereka juga diberikan pendidikan yang baik. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang karena berbagai faktor, sebagian dari mereka memiliki nasib yang kurang beruntung, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam istilah sosial, anak ini dapat disebut sebagai anak terlantar. Mereka membutuhkan perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memelihara mereka, seperti amanah yang tertuang dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Namun kita sebagai sesama makhluk sosial pun dapat ikut serta dalam merawat mereka. Bahkan kita dapat ikut mencegah agar tidak ada anak-anak yang terlantar di sekitar kita. Dan alhamdulillah di Masjid Muawanah ini sudah terpelihara anak-anak yatim, dan inilah menjadi fokus kita dan pengembangan ke depan pada anak-anak terlantar. Oleh karena itu, dalam unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga, penting untuk menciptakan pola pengasuhan yang baik. Seorang ayah ia memiliki peran penting dalam memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya, diberikan makanan yang halal dan baik, sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Yang artinya kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Begitu istimewa tugas seorang ayah dalam memberikan nafkah tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bakal memberikan balasan yang istimewa bagi para pencari nafkah keluarga. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tufiku nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Yang artinya, sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah ataupun harta dengan tujuan semata-mata karena Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karenanya, bahkan makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah pahala besar yang Allah sediakan bagi kita semuanya yang sedang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anak kita.
Dan jangan sampai kita melupakan tanggung jawab tersebut. Bahkan alih-alih memberikan nafkah untuk keluarga, harta yang kita miliki justru dihabiskan untuk kemaksiatan, seperti ikut judi online ataupun kegiatan-kegiatan kemaksiatan yang lainnya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian secara mental dan spiritual, anak-anak juga perlu diberikan pendidikan yang baik, yang dapat menjadi bekal di masa depan. Diajari tentang akhlak yang baik, akan menjadi manusia yang berbudi pekerti dan bermanfaat bagi sekitarnya. Juga yang terpenting, agar ia selamat dunia sampai akhirat, sebagaimana ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, yang artinya muliakanlah anak-anakmu, perbaikilah adab mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bagi anak-anak, pendidikan ini menjadi penting. Ilmu agama akan menuntun mereka ke jalan kebenaran yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ilmu umum atau keterampilan dapat menjadi bekal mereka dalam mengarungi kehidupan di dunia. Seperti dalam sebuah syair, ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fadlun wa inwanun li kullil mahamidi. Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya dan keutamaan serta tanda bagi setiap hal yang terpuji. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita semua memiliki peran dan tanggung jawab agar anak-anak kita tak menjadi anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak memiliki pendidikan, pemberian nafkah yang halal dan baik, kemudian memberikan mereka bekal ilmu pengetahuan, terutama ilmu agama, sebagai bekal mereka dalam mengarungi kehidupan. Dan untuk mengakhiri khutbah ini, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dalam mendidik anak-anak kita dan dalam memberikan nafkah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, petunjuk, hidayah, keberkahan dan keselamatan, serta menjauhkan kita dari segala penyakit dan musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa ya ulil albab